Sebuah skandal internasional besar yang mengancam berubah menjadi perang terbuka telah pecah antara Israel dan Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa Ankara jika diperlukan dapat berperang melawan Israel dan merebutnya dengan paksa. Erdogan secara langsung menyatakan bahwa Turki pada masanya pernah mengirim pasukan ke Karabakh, kemudian pasukan Turki masuk ke Libya, dan sekarang juga akan melakukan hal yang sama. Pasukan Turki dapat masuk ke Israel untuk memaksa Israel menghentikan perang di Lebanon dan jalur Gaza. Sebagai tanggapan, di Israel menyerukan agar segera dan sepenuhnya memutuskan semua hubungan dengan Ankara, karena ancaman seperti itu sudah melewati batas. Namun dalam edisi kali ini, kita akan membahas bersama apa sebenarnya ancaman dari Erdogan ini, apa dasarnya, dan bagaimana tanggapan di Israel. Dan Anda juga akan mengetahui bagaimana di Turki pengadilan memutuskan untuk memenjarakan salah satu pejabat Israel selama 4.600 tahun. Ya, benar. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, like video ini, tulis komentar apa saja di bawah video ini, dan juga subscribe ke kanal Telegram saya Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sudah secara langsung mengancam Israel dengan perang. Dan saat berbicara di Istanbul pada konferensi internasional partai-partai politik Asia, dia menyatakan siap mengirim pasukannya ke Israel. Sehari sebelumnya, Erdogan menuduh Israel melakukan kekejaman terhadap Palestina dan Lebanon, serta mengancam kemungkinan tindakan militer terhadap negara Yahudi itu, serupa dengan intervensi sebelumnya di Karabakh dan Libya. Berikut kutipan dari Erdogan. Jaringan berdarah. Genosida terus membunuh anak-anak, perempuan, dan warga sipil yang tidak bersalah, tanpa aturan atau prinsip apapun, mengabaikan semua nilai kemanusiaan. Meskipun ada gencatan senjata, Israel memaksa 1,2 juta warga Lebanon meninggalkan rumah mereka akibat serangan terhadap permukiman sipil. Saya akan berhenti di sini. Faktanya, tidak ada kesepakatan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Hal ini harus segera dicatat. Tayyip Erdogan mungkin merujuk pada gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, tetapi Lebanon tidak termasuk dalam perjanjian yang berlaku. Sekali lagi, ketika Anda mengatakan bahwa beberapa komentator menulis bahwa Israel wajib menghentikan serangan ke Lebanon berdasarkan perjanjian antara Amerika Serikat dan Iran, itu tidak benar. Israel tidak wajib melakukannya. Kepada siapa Israel pernah berjanji sesuatu? Kepada siapa Israel pernah berbicara tentang kewajibannya? Dengan siapa Israel bernegosiasi? Dengan siapa? Saya ingin mencatat bahwa hanya pada poin kedua. Di Amerika Serikat, untuk pertama kalinya dimulai negosiasi langsung antara Israel dan Lebanon mengenai gencatan senjata. Baru setelah itu akan jelas apakah mereka mencapai kesepakatan atau tidak. Selain itu, Recep Tayyip Erdogan juga menyebut tindakan Israel sebagai tindakan biadab, dengan merujuk pada undang-undang kontroversial yang baru-baru ini disahkan oleh Knesset tentang penerapan hukuman mati bagi teroris yang menurut pemimpin Turki tersebut, kutipannya, hanya ditujukan untuk tahanan Palestina. Namun demi keadilan, undang-undang ini tidak hanya dikritik oleh Erdogan. Memang ada pertanyaan-pertanyaan tentangnya. Pada akhirnya, pada hari Minggu, Erdogan semakin memperkeras retorikanya dengan menyatakan bahwa Ankara mungkin akan mengambil keputusan untuk melakukan serangan militer terhadap Israel guna memaksanya melakukan gencatan senjata. Selanjutnya, kutipan dari Erdogan. Kita harus kuat agar bisa mencegah Israel melakukan hal ini terhadap Palestina. Sama seperti kita masuk ke Karabakh, sama seperti kita masuk ke Libya, kita akan melakukan hal yang sama. Tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan hal itu. Kita hanya perlu menjadi kuat agar kita bisa mengambil langkah-langkah seperti itu. Namun jelas bahwa retorika tajam Recep Tayyip Erdogan adalah bagian dari kampanyenya yang tak pernah berhenti untuk memposisikan Turki sebagai pembela teguh hak-hak rakyat Palestina. Dan setelah ancaman-ancaman seperti itu, kedua pihak mulai saling bertukar pernyataan tajam. Misalnya, Menteri Warisan Budaya Israel, Amichai Eliyahu menuduh Erdogan munafik dan menyoroti sejarah tindakan Turki di Siprus, serta sikapnya terhadap minoritas, khususnya terhadap orang Kurdi. Berikut kutipan dari Eliyahu. Turki, yang telah menaklukkan Siprus Utara dan menguasai wilayah Kurdi di timur, berani-beraninya memberi kami ceramah tentang moralitas. Turki, yang membangun ekonominya di atas genosida terhadap orang Armenia, berani-beraninya menuduh kami melakukan genosida. Turki yang dengan paksa mendukung kaum Islamis.
Turki berani-beraninya berbicara kepada kami tentang hak asasi manusia. Erdogan yang munafik tidak membuat siapapun terkesan dengan sandiwara yang sedang berlangsung ini. Erdogan adalah seorang diktator dengan ambisi imperialistik yang melihat dirinya sebagai Sultan Ottoman. Kutipan selesai. Pada akhirnya, Eliyahu menyatakan bahwa sudah saatnya Israel dan Turki benar-benar memutuskan hubungan diplomatik sepenuhnya. Dan di sini Anda mungkin bertanya-tanya, apa sebenarnya menyebabkan ketegangan terbaru ini, sehingga Erdogan sampai mengeluarkan ancaman seperti itu? Faktanya, semua ini terjadi di tengah situasi di mana pengadilan Turki mengajukan dakwaan terhadap Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dan 35 pejabat Israel lainnya, termasuk Menteri Pertahanan Israel Katz dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, atas peran mereka dalam penyergapan armada Sumut oleh Angkatan Laut Israel di Gaza pada Oktober 2025. Jaksa Utama Istanbul menuduh para terdakwa terlibat dalam operasi militer terhadap warga sipil di perairan internasional. Saya ingatkan, ini adalah armada yang sama di mana aktivis Greta Thunberg ikut serta. Dan saat itu kapal mereka dicegat oleh Israel, para peserta ditahan dan dideportasi dari negara tersebut. Sebagai tanggapan, Turki memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan orang-orang lain yang terlibat dalam hal ini. Erdogan mengatakan bahwa keputusan pengadilan Turki ini hanyalah kepatuhan terhadap hukum internasional. Sedangkan Netanyahu dan Katz, misalnya, menyatakan bahwa ini omong kosong dan bahwa Erdogan, kutipannya, adalah harimau kertas dan munafik. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa Kejaksaan Turki menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pejabat tinggi Israel lainnya. Dan untuk 35 terdakwa lainnya, jaksa menuntut hukuman penjara mulai dari 1.100 hingga 4.600 tahun. Begitulah tuntutan mereka. Pengadilan membuat keputusan seperti itu karena selama insiden yang disebut Armada Ketahanan Global pada bulan Oktober 2025, otoritas Israel menahan termasuk warga negara Turki. Dan saat itu, Kementerian Luar Negeri Turki menyebut tindakan Angkatan Laut Israel sebagai aksi pembajakan dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Namun setelah itu, semuanya berubah menjadi saling maki secara terbuka, yang sama sekali tidak membuat kedua belah pihak terlihat baik. Setelah keputusan pengadilan Turki untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel atas penyergapan kapal Greta Thunberg, Netanyahu, Katz, dan Ben-Gvir langsung melontarkan kritik kepada Erdogan. Misalnya, Netanyahu menuduh Erdogan, kutipannya, melakukan pembunuhan massal terhadap warga Kurdi di negaranya sendiri. Dan Ben-Gvir menulis, Erdogan, kamu mengerti bahasa Inggris? Kalau begitu, persetan denganmu. Sebagai tanggapan atas pesan-pesan ini, Kementerian Luar Negeri Turki menuduh Netanyahu, kutipannya, sebagai Hitler di zaman kita. Intinya, ini sudah mulai menjadi pertengkaran, saling menghina, yang jelas tidak membuat salah satu pihak dalam konflik ini terlihat baik. Namun jelas bahwa Erdogan seolah-olah sedang menguji batasan di mana ia bisa menekan, seberapa tajam ia bisa berbicara, dan mengamati bagaimana reaksi di Israel. Di sini saya akan mengakhiri pembicaraan. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, di deskripsi video ini sudah tertulis dukung saluran Alexei Pici. Silakan pilih cara yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.